Sekali lagi, di Kurmer ini adalah bagaimana Bapak Ibu kreativitas, inovasi menciptakan suasana di kelas masing-masing sesuai dengan kondisi dan situasi kelas itu. Kadang kan kelas kita itu tidak sama. Ada yang begitu Bapak Ibu masuk kelas, kelasnya pinter-pinter enak. Ada itu? Mana aku gini bocah iki sopan-sopan. Terus respect terhadap pelajaran, responnya positif, terus nyambung. Ada yang masuk kelas, tengah tos kelas semua, bocah ngangkat-ngangkat, semua karu-karuan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Bapak Ibu harus jeli untuk menyampaikan itu di sana. Karena memang perbedaan itulah yang dikehendaki oleh kurikulum yang sekarang ini, diferensiasi. Untuk itu sudah paham ya Bu ya, Pak? Yang tadi. Yang kedua, Ibu tadi ngendikan yang untuk jiwa raga, ya. Tema jiwa raga. Saya sejak awal sudah menyampaikan di P5 bukan kontennya. Sejak tadi sudah saya sampaikan ya. Bukan kontennya, tetapi adalah P5-nya yang harus berhasil dimunculkan, ada peningkatan dan ada penyerapan dari anak didik kita. Kalau penjenengan menerapkan tadi misalnya membuat apa Bu tadi Bu? Poster. Gini yang mengapa saya mengangkat itu, ini kan anak-anak itu kan luapan dari pandemi ini kan luar biasa. Jadi saya menginginkan biar dengan teman itu ada yang saling menghargai, ada empati dan simpatinya itu hidup. Maksud saya ke situ tidak ada kalah-kalah, tidak ada bullying antara teman itu. Maksud saya nanti saya arahan saya begitu. Ini harapannya yang kalau tadinya itu malah itu tidak sama ya, saya nggak bisa, saya nggak bisa terkondisi baik. Nah, maksud saya begitu. Makanya seperti lebih Iya. Nah, tapi untuk ini biar anak itu bisa mengeksplorasikan. Nah, ini bisa dilewatkan. Nah iya, maksudnya begini Bu. Sekali lagi pembelajaran proyek tidak harus hasil yang tampak. Tidak harus. Hasil yang tampak tidak harus. Misalnya kita kan P5 ya. Tujuannya untuk peningkatan profilnya 6 profil pelajar Pancasila. Ibu tadi misalnya di situ ada luapan rasa gembira bagaimana mengajak teman-temannya untuk ini, terus bagaimana mengarahkan untuk karakternya biar tidak seperti kemarin, biar kembali kepada karakter pelajar yang bagus. Itu memang di situ tujuannya. Arahnya ini Kurmer ini memang ke situ arahnya Bu. Jadi tapi jangan lepas terhadap 6 profilnya ini. Jadi 6 profilnya ini yang dibawa ke sana. 6 profilnya yang dibawa ke sana. Nah, penjenengan misalnya itu diwujudkan dalam membuat video, membuat vlog, membuat poster, membuat yel atau apa, boleh kok. Hasilnya hanya semacam itu boleh. Bukan tidak boleh, boleh. Tidak harus yang tampak. Tidak harus menghasilkan yang kelihatan.
itu pun bisa nanti ditampilkan kepada orang tua. Ini loh hasil dari bangunlah jiwa dan raga. Anak-anak ternyata membuat sosialisasi, misalnya anak-anak bersosialisasi di depan temannya. Teman-temanku yang baik hati, kita sebagai pelajar harus ini, nah, itu kan satu wujud dari sosialisasi karakter yang bagus. Boleh membangun jiwa dan raga, nah, boleh menciptakan kreativitas, video senam, bikin video senam, bikin TikTok ini, boleh. Jadi sekali lagi, yang penting di dalam pembelajaran proyek, Bapak Ibu harus paham penilaiannya sekali lagi bukan terletak pada hasil konten. Ya situ terapkan itu. Tetapi profilnya ini yang harus dimunculkan. Anak itu bagaimana? Jujur enggak? Kalau jujur kaitannya pasti pada ketakwaan, gitu. Terus anak itu kreatif enggak? Nilai. Anak itu gotong royong kerjasama enggak? Anak itu sering kritis bertanya enggak? Dan sebagainya. Begitu Bu, paham nggih? Maksudnya, boleh Bu, boleh. Jadi itu malah bagus karena nyun sewu nuansa pasca corona. Justru ini yang membawa pada kurmer ini ya di situ itu downnya karakter anak bangsa. Nah, maka kita dikembalikan kepada dasar negara kita, nilai-nilai yang ada di situ kita munculkan. 6 profil pelajar Pancasila itu yang harus kita capai di dalam kurikulum Merdeka. Makanya di dalam modul ajar penjenengan P3 juga harus masuk, modul proyek juga harus masuk. P3 itu kan profil Pancasila ada 6, tolong dihafalkan. Pun paham? Masih Ibu, monggo. Ya, yang mana tadi? Oh ya. Gini Bu, jadi memang benar kalau kelemahan kan ini melekat 1 jam semuanya pada Bapak Ibu guru ya. Tidak boleh terus Bapak Ibu guru tidak bekerja sementara temannya disuruh diri, itu tidak bagus. Makanya di tempat saya dan sewu ini sudah berpikir jauh saya semacam itu. Jadi saya itu dalam menentukan ini sudah Kingko nek tak kenekne mesti ngene, Kingko nek ngene-ngene udah berpikir ke sana. Makanya setiap kelompok harus tiap kelompok juga diputokne piye caramu. Wes monggo. Mungkin dibimbing, mau dibimbing bareng-bareng monggo, tapi semua harus bicara. Diatur. Gitu. Yang memang saya gitu kan. Jadi kadang kreativitas masing-masing ketua ini pembimbing kelompok ini juga berbeda-beda, tidak sama. Hasilnya proyek itu tidak sama. Proposalnya dari mulai proposal, perjalanannya juga tidak sama. Ini sama. Kalau yang bagus gurunya, wes jualan runtut, bagus. Tak lihat aja, tak monitor. Tapi yang lain udah kayak bundeti ya kayak. Nah, wes. Ini kelihatan. Memang beri tanggung jawab, diberi tanggung jawab Bu. Jadi biar ada muncul kreativitas. Gitu nggih Bu nggih. Jadi Bapak Ibu monggo diatur para sekolah bagaimana supaya pembelajaran proyek di sini berjalan dengan tertib dan lancar. Kalau diperkirakan kesepakatannya mau diblokkan di belakang, di monggo itu semua memang plus minus itu mesti ada. Plus minus itu mesti ada dimanapun, di acara apapun. Tetapi paling tidak kita sudah harus siap antisipasi bagaimana mencari solusi yang terbaik dari apa yang kita kerjakan. Masih ada monggo.
Nggih, monggo Bapak. Terima kasih. Tadi diterangkan oleh Bu Uri bahwa rapot yang diterima oleh anak yang kelas 7 di kami ya, itu ada 2 rapot. Yang satu rapot yang dari kementerian berupa rapot itu, yang terutama yang intra untuk intra. Terus kemudian yang B5 itu ada rapot tersendiri. Untuk sekolah kami kan belum melaksanakan itu. Nanti ini saya hubungkan dengan misalkan dalam 1 tahun itu kita kelas 7 harus rampung 3 tema P5. Terus kemudian bentuk penyampaiannya nanti yang raport project itu dibagikan per semester atau 1 tahun sekali. Oh, 1 tahun sekali. Terima kasih. Kalau situ sudah terjawab. Bapak Ibu, kalau rapot yang intra, rapot akademis kita sudah dipahami, tiap semester kita mesti membagikan, okay? Yang pelajaran. Tetapi kalau rapot yang P5, pembelajaran proyek, itu Bapak Ibu baru memberikan setelah berjalan 1 tahun. Di akhir tahun kenaikan kelas baru memberikan rapot yang pembelajaran proyek. Nanti saya aturi aplikasinya, saya kirimkan ke beliaunya, Bapak Kepala Sekolah. Kurang. Ada? Oke. Nanti contoh modul-modul silakan diadopsi, silakan dikreasi, dimodif. Tolong yang modul proyek yang baru itu sesuaikan dengan RPP, ya, sesuaikan dengan RPP. Karena setiap tahapan di dalam pelaksanaan pelaksanaan proyek itu sama persis, kaya wong ulang. Pertemuan pertama kan itu dibagi pertemuan pertama apa, pertemuan kedua apa tujuannya, yang ingin dicapai apa, pertemuan ketiga apa, kayak gitu. Kegiatan intinya kayak apa, evaluasinya nanti di P5-nya yang mana, monggo seperti itu. Jadi nanti untuk yang tadi PowerPoint nanti saya kirim juga, monggo untuk bekal penjenengan. Ya, saya kirim nanti. Terus contoh-contoh ini modul belajar mapel, saya punya semuanya, nanti saya kirimkan. Ya, ada semua. Syaratnya ATM. ATM lo ya. Jangan copy paste. Bener pilihanmu copy paste, edit nama. Copy paste jenenge tok 1 lembar gantung nang dhuwur. Nama guru, nama kepala sekolah ngono aku. Monggo masih ada Bapak Ibu? Boleh? Sudahkah ada gambaran? Tenan. Loh, cek remang-remang mau ditekone sing remang-remang. Turu wae ngono nggih. Ibu, Kakak? Waduh, jangan nggak berani. Santai. Aturke yo. Tak kancani. Apa ngejarono? Jarono mau ini. Ayo Bapak Ibu, ayo. Ngomong kasih. Ya, Pak, monggo Pak. Remang-remang ini ya. Buah dari remang-remang. Ojo remang-remang, nek remang-remang ya senengane Pak Jeko. Aja buka wati ngono kok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas informasinya yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka, Bu.
Ini sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih karena setelah datangnya Ibu sampai ke Ngawi, khususnya di SMP 3 ini sudah istilahnya dulu itu belum paham, sekarang sudah remang-remang. Ya mungkin nanti setelah Ibu sesampai di sini atau pulang ke Nganjuk, insya Allah sedikit banyak itu sudah paham. Dan terus ini Bu, ada dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Nah, hubungannya itu dengan asesmen. Kalau dalam intra kita bisa mengambil atau melihat nilai itu ada formatif dan sumatif. Nah, yang saya tanyakan, apakah boleh kita itu mengadopsi atau mengambil nilai itu dari hasil nilai teman sejawat? Nah, kalau boleh, itu termasuk yang formatif atau mungkin sumatif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena ada dua istilah pengambilan penilaian, itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam proyek. Nah tentunya untuk proyek itu ditekankan pada P5-nya dalam pengambilan nilai. Nah tentunya tidak lepas dari 6 profil tadi, profil Pancasila tadi. Nah, yang saya tanyakan karena itu ada beberapa unsur yang harus dinilai. Yang saya tanyakan, apakah nanti boleh kita itu hanya mengambil 3 atau 4 unsur penilaian? Misalnya saya pada waktu proyek itu mengambil nilai gotong royong, itu 1. Yang kedua mungkin pandiri. Yang ketiga mungkin ketakwaan, yang keempat mungkin kreatifan. Nah, yang saya ambil itu hanya 4, lalu itu nanti saya akan rata-rata menjadi 1 nilai. Apakah itu boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasinya. Sudah ngantuk ini. Bapak Ibu luar biasa ini responnya. Ning ketok enek wayahe luhur ngene iki. Ya luhur. Iya. Gimana? Mau istirahat dulu apa mau di Istirahat dulu. Istirahat, sholat, makan. Sholat dulu biar semangat. Jawab dulu saja. Ya, maksudnya ini setelah Pak Suroto, nanti kita break dulu. Ya. Kita lanjut. Jam 13 kita kembali ke sini. Oke. Oke. Ini ada wifi-nya ya? Ada. Tapi kurang kuat, kurang strong. Pantau itu tanah kan mudah males. Mudah males. Hilang di kafe. Oh iya. Nah ini malah ekstrim. Orang jalur podo piye kan. Orang Paling yang bertakon Pak Roto, Pak Anu. Pak Anto. wis mblayu Serem tahun. Sampai menunggu setting saya. Jadi nanti rapot proyek itu seperti ini Bapak Ibu, sambil menunggu ini masih jalan. Nanti biar jelas di sana.
Rapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi aja belum. WA aku kok diwaca. Senane WA-an. Kakak mandi. Oh enggak. Soalnya grup saya banyak itu ada grup Facebook ya. Umum nih. Saya itu ini ketua PHBN itu memang detail punya camat sampai 8 kali ternyata dijak rapat. Itu tadi saya dulu masih mau resepsi. Terus dari tamu mana tadi? Saya rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek 1 judulnya ini. Ini contoh ini Bu ya, contoh. Nanti penjenengan bikin sendiri. Deskripsinya ini bikin sendiri sesuai apa yang penjenengan ambil di sini. Ini contoh. 2, kearifan lokal. 3, berrekayasa, berteknologi untuk membangun NKRI. Apa yang diambil, ditulis. Habis gitu ini nilainya Bapak Ibu. Nah, proyek 1 di sini apa wae yang dinilai, seret. Jadi termasuk ada ya. Nah, kayak Sisi gini. pasang lembar 5 lembar apa ini? Terus BB, MB, BSH, SB. Itu apa? Itu seperti ini Bapak Ibu penjelasannya. Bukan. Oke lembar ini. Belum Sisi 10 lembar. berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik di sini. Jadi nilainya seperti itu. Masa layu sebelum berkembang. Ojo layu sebelum berkembang. Nah, terus seperti ini. Nah, itu nanti seperti ini. Jadi temanya itu 1, 2, 3 harus lengkap nilainya. Proyek 2, proyek 3, proyek 1 seperti ini. Ini nanti saya berikan contoh, tinggal penjenengan mengadopsi di ATM. Keseaman Oke, rapat. ini contoh dari pusat ini. Yang tempat saya tadi dari ini di mau saya foto tadi tidak sempat saya. Ini yang dari sana. Ini anjurannya pakai ini. Ini yang saya pakai juga ini. Saya dengan bumi. Iya. Nanti saya kirim. Jadi seperti itu, oke. Jadi bagaimana kita menyusun modul proyek itu supaya anak-anak itu ada peningkatan terhadap 6 profil tadi. Ya, ini yang harus penjenengan pahami. Nah, jadi penjenengan ada regulasi yang harus penjenengan percaya diri dan lain-lain, inisiatif. Wes monggo jenengan atur sendiri intern sini. Ini nanti saya jawabnya Pak Kepala Sekolah. Jadi seperti itu Pak. Jadi dari 6 profil itu harus masuk semua di dalam setiap tema. Dalam setiap tema yang diangkat harus masuk. Nah, di kelas 7 kalau 3 tema berarti di sini harus muncul proyek 1, proyek 2, proyek 3. Di kelas 8 saya ngambil minimal, di kelas 8 saya ngambil 3 saja. 2 asli, 1 saya ulang dari kelas 7. 2 asli yang belum pernah dilakukan, 1-nya saya mengulang dari yang sudah dilakukan di kelas 7. Nanti di kelas 9 saya mengambil tema itu saya sesuaikan dengan kemampuan anak Bapak Ibu. Kemungkinan bisa Ini kan sulit ini. Ini sulit ini. Suwi ini juga. Suwi juga. Ini saya lakukan di kelas 9 nanti. Iya, tadi cerita.
Ini saya lakukan di kelas 9 nanti. Terus di sini ini kita lakukan di kelas 9 nanti. Karena di sini nanti banyak hal yang bisa dilakukan. Ini butuh akal, nalar, dan pikiran anak lebih berkembang. Makanya yang sulit-sulit saya taruh di kelas 9. Yang enak-enak saya taruh kelas 7. Yang tengah-tengah demokrasi. Nah, karena demokrasi ini bagaimana menarik demokrasi itu bagus loh. Tema demokrasi bagus loh Bapak Ibu. Itu nanti bagaimana berproses memilih ketua kelas, ketua OSIS. Bagus itu untuk anak. Dengan saya taruh di kelas 8. Jadi seperti itu. Paham ya Bapak? Ya? Teman yang lain sudah paham ini? Insya Allah. Masih remong-remong? Enggak. Hanya Pak Rato yang remang-remang. Oh hanya Pak Anu yang remong-remong. Oh perlu lampu Pak. Ya gitu ya. Masih ada pertanyaan? Satu Bu, masih Ya? satu lagi. Hah? Penilaian teman sejawat tadi. Penilaian teman sejawat itu formatif ya Bapak Ibu. Kalau sumatif ya jangan. Saya sumatif penilaian teman sejawat enggak. Yang formatif, yang harian, yang penjenengan butuhkan. Tapi tidak semua tema, tidak semua ini tujuan pembelajaran bisa dilakukan penilaian teman sejawat. Penjenengan guru yang cerdas, tahu mana yang harus penjenengan ambil, tahu penjenengan mana yang harus dilakukan. Ojo diantem kromo kabeh. Makanya di dalam RPP kalau dulu, sekarang di DP itu kan ada di situ. Ya, mana yang perlu, mana yang tidak. Begitu nggih? Masih ada? Sementara break? Sambil break nanti monggo. Nah, apa kira-kira yang ingin ditanyakan lagi? Monggo silakan. Bergesekan dengan teman, kira-kira yang belum nanti pada saat mau dilaksanakan sing bingung apa? Nah, silakan ditanyakan. Oke, Bapak Ibu ya. Sementara itu dulu ya. Nah, monggo break kita lakukan. Moga-moga apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadikan penjenengan tambah padang. Ya. Monggo saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah, siswa sejauh mana? Adakah Bapak Ibu guru yang sudah mencetak buku ISBN? Belum ada. Antologi. Sudah berapa cetak Bapak Ibu? 4. Bersama satu sekolah sini apa lain? Oh, lain saja. Bapak Ibu sebagai seorang guru, memang Bapak Ibu guru wajib mengembangkan ini. Karena tuntutan literasi itu luar biasa. Kalau bisa sini sudah Adiwiyata dibawa ke sekolah literasi. Siswa kita itu loh pintar semua. Siswa kita pintar semua. Sekolah saya seperti ini. Gambaran sekilas tentang literasinya. Literasi saya literasi di sekolah kami sampai dengan setiap siswa mencetak karya tulis, dan karya tulis itu kita bukukan ISBN. Nah, sampai dengan itu sehingga
Yang saya mawon. Kami, kemudian kami, saya secara pribadi, paham ya? Ini saya antologi nasional ini bersama teman-teman. Saya pribadi ini, saya sudah FDN ini, banyak buku yang mungkin saya perbuat. Terus ini saya bersama guru antologi, ini siswa, antologi juga dari siswa, ini saya, ini siswa hampir banyak siswa yang menyetak antologi. Ini siswa, sampai dengan yang sewu, kita mendapatkan surat seperti ini. Sekolah aktif literasi tingkat nasional. Jadi sekolah kami sudah seperti ini. Terus anak-anak itu sudah mendapatkan juara-juara lomba tingkat nasional untuk menulis. Fiksi, non-fiksi itu kita biarkan. Jadi kalau bisa sini lebih besar loh. 409. Karena kita tuh potensinya luar biasa kalau sudah digeser. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar unik dan dimulai dari Bapak Ibu. Ini contohnya sertifikat dari sana, dari pusat suara, cerpen juara 2, anak juara 1, juara 3. Ini kita dapat dari Museum Muri. Dari Museum Muri sebagai peluncuran buku fiksi non-fiksi terbanyak. Jadi kita dapat dari Museum Muri. Ini sertifikat saya motivator nasional literasi. Jadi ya kita galakkan. Semoga di sini nanti bergiat untuk literasi luar biasa loh literasi. Pak Eko, literasinya digalakkan. Dimulai dari Bapak Ibu guru, antologi dulu tidak apa-apa. Memang butuh pencerahan memang kita. Ya, mungkin Kami mendapatkan literasi nasional. komunitas antar Seperti itu Bapak Ibu. Motivasi di SBN semua kan. Jadi caranya bagaimana anak-anak kita ajak untuk mengarang. Wes kok pengarang diberi tema apa? Setelah itu guru bahasa Indonesia sama guru kolaborasi yang senang menulis dia titik. Kumpul di sini api-api dipilih. Nah, dia titik. Bagian enggak dicek. Kalau enggak bagian baru berani. Bagian kan. Itu bisa dideteksi lewat HP. Ya, lewat ini bisa. Terus yang kedua, kalau Bapak Ibu enggak ada waktu Bu untuk nulis, sekarang itu apa yang tidak mungkin? Bapak Ibu voice suara. Nah, sudah langsung jadi teks. Jadi Bapak Ibu ngobrol setiap kemana kepingin punya inspirasi apa, nulis voice, simpan di voice suara. Nah, ketika apa meluncur pas semua. Nah, meluncur. Nanti baru terjemahkan, ditulis lewat aplikasi yang luar biasa sudah tersiapkan. Karena bisa Indonesia, karena editing itu Bapak Ibu. Jadi sekarang apa yang tidak mungkin? Tolong itu titipan dari saya digerakkan literasinya agar ada nilai tambah luar biasa itu. Kami kalau kepala dinas pengawas datang ke sekolah kami beri karya-karya anak-anak itu senang banget. Jadi foto di bawah.
Anak-anak juga senang. Jadi Bapak Ibu literasinya monggo didengarkan biar ada nilai plus. Gitu. Mungkin masih ada pertanyaan yang tadi timbul belum apa ya istilahnya, belum padang, masih ada sesuatu yang ingin disampaikan, monggo, mumpung masih ada waktu dan saya siap untuk berbagi kepada Bapak Ibu. Monggo. Ibu-ibu masih ada? Monggo Pak. Maju aja Pak, nggak apa-apa. Formatif, terus ada semakin tadi, ada satu lagi ketika anak belum berhasil pada waktu formatif kan kita uji. Terus kalau sudah ada satu akhir sudah kita akhirnya apa bisa lebih lagi gitu ya. Terima kasih. Anak pada saat formatif nilainya kurang bagus. Terus kita uji, terus berikutnya hasilnya tidak bagus lagi. Tidak bagus, tapi karena mengejar waktu, kita terus beralih ke tujuan berikut atau kajian berikut atau capaian berikut. Nah, anak tadi bisakah kita beruji atau kita bisa berhasilnya sekian itu, karena kita mungkin satu bab biar tidak kemudian tapi mungkin 2 kali formatif. Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Begini Bapak Ibu. Roh daripada kurikulum merdeka atau sekolah penggerak ini sebetulnya kita sebagai seorang guru, seluruh kegiatan kita arahkan berpusat kepada peserta didik. Bukan meladeni karepe guru, tetapi kita melayani siswa. Istilahnya memang kita melayani siswa. Di dalam bahasanya seperti itu. Tetapi kalau dibilang melayani siswa rasanya kok rendah. Kok melayani siswa. Tapi sebetulnya asli roh yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara saat itu sebagai pencetusnya pendidikan di negara kita itu seperti itu. Jadi guru itu adalah pelayan dan peserta didik kita. Pelayan dalam arti mengantarkan peserta didik kita ke arah kemajuan yang luar biasa terhadap pola pikir perkembangan segala hal yang ada di diri peserta didik. Andaikan ada siswa yang belum tuntas, karena di dalam ini tidak ada ini KKM ya ganti ya, jadi tidak sama. Itu monggo dilakukan lagi, bahkan yang sangat tragisnya di Kurmer ini boleh disambung di kelas berikutnya. Paham maksudnya? Andai kan capaian di sini tidak karena waktunya sudah harus berpindah kelas, boleh diulang di kelas berikutnya. Materi yang belum tuntas tadi, tapi pojo ngono guru seperti ini, pojo iso. Secara praktek guru-guru tidak akan melaksanakan itu kan? Ya kan, secara teori memang seperti itu, tetapi secara praktek guru-guru tidak mampu seperti itu. Kecuali sekolah-sekolah yang memang kalau negeri, saya pastikan kalau negeri itu tidak bisa murni.
Kenapa? Apa alasan? Coba Bapak Ibu mungkin bisa menerka. Apa kira-kira? Nah, ada lagi? Ada intervensi. Ada lagi? Nah, kebersamaan yang tidak benar. Tapi harus kita lakukan. Ini benar. Di sini juga terjadi. Sama. Sekali mencoba lepas, tapi kalau lepas, nah, ya. Bapak Ibu, jangan keluar ceritanya. Dengan pun terjadi. Saya sebagai kepala sekolah termasuk di dalam anggota MKKS. Setiap MKKS itu saya tuh menentang tapi tidak kelihatan. Karena jujur saya tidak mau juga diarani sebagai orang Balilo, tapi tidak mau juga diarani wong kaya bodoh. Bodoh artinya opo ini putih. Setiap kali di situ ada pertemuan MKKS atau koordinasi yang bunyinya tidak, mohon maaf saya ada acara di sekolah. Saya ada hadir di bangku kuping. Semua yang itu saya lakukan. Ibu kok sering ada acara di sekolah? Ya memang salah ya. Rapatnya dadak yang undang. Saya gitu kan. Jadi saya sekali-kali mesti kalau di situ saya baca urusannya gini, itu mesti gini. Saya perhatikan. Saya mohon izin ada acara di sekolah. Karena apa ya? Bagi saya kebersamaan yang tidak benar artinya di sini mungkin tidak ya. Di sana itu membuat soal ulangan itu bareng loh. Sama. Nah itu saya protes. Karena apa? Berdiri mengajar di mana arahnya? Rohnya kurmer di mana? Kan guru bebas menentukan pola dalam memberikan pembelajaran di kelasnya masing-masing, tidak harus sama karena kondisinya berbeda. Nah, seperti itu yang salah satu contoh yang tidak benar. Intervensi dari pihak luar terlalu berat. Kalau kita balik loh, jelek nih. Mesti di gunting-gunting. Nah itu yang repot. Di situ itu loh. Makanya kalau negeri itu masih lekat dengan biro. Tapi kalau swasta murni yang memang menjaga mutu, sudah Bapak Ibu input nilai sudah pakai ini kok langsung setiap hari ada acara formatif input nilai. Kan lihat sendiri. Wah seru. Nah itu bagusnya kalau swasta murni dan penuh dari yayasan yang memang mengutamakan kualitas. Benar-benar akan meminati. Kan negeri ini kan karena ya sudah di itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi arah roh daripada ini sebetulnya adalah pelayanan kepada peserta didik. Seandainya di sekolah itu ada peserta didik yang gondor atau abot, guru memang harus telaten melakukan hal-hal yang berbeda dengan yang lain. Bahkan bunyi daripada teorinya ini kalau tidak tuntas di kelas yang lebih kecil bisa dilanjutkan di kelas yang lebih besar. Itu teorinya. Tetapi secara formal praktek jarang guru yang mau bersusah-susah seperti itu. Karena apa? Juga dilekatkan atau terikat kepada aturan main yang memang sudah diterapkan. Saya kira misalnya, ini tuntas ini besok di aku, wis tak baleni di kelas 8. Di kelas 8 keterangan pelajaran sing anyar. Piye nek melaksanakan, mengalami kebingungan dan lain-lain. Akhirnya kan jadi susah melaku. Nah itu yang repot itu di situ. Sebetulnya orangnya itu seperti itu Pak. Jadi boleh, tidak masalah. Karena tidak ada di sini itu
istilah siswa tidak naik itu tidak ada. Siswa tidak naik tidak ada. Jadi berproses itu terus. Berproses itu terus. Di kelas 7 itu misalnya nggak tuntas, diselesaikan di kelas 8. Kelas 8 nggak tuntas, diselesaikan kelas 9. Kayak itu. Fase-fase itu. Gitu ya Pak Den. Jadi semacam itu. Nanti Bapak, Ibu, nyuwun sewu. Apa yang sudah diterima, di situ banyak sekali hal-hal yang perlu dipelajari. Monggo numerasinya literasinya ditingkatkan untuk membaca. Membaca karena jendela dunia itu dari situ. Dari situ akan diketahui, oh ternyata seperti ini. Oh ternyata seperti ini. Itu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi tolong literasinya ditingkatkan. Bapak Ibu sendiri mulai menulis apa yang dilakukan dan melakukan apa yang ditulis. Nah, jadi boleh menulis apa yang sudah dilakukan, boleh menulis apa yang mau dilakukan. Monggo. Masih ada? Ya Bu, monggo Bu. Maju aja Bu, pakai mic sini. Begini Bu, ini mungkin masih ada terkait dengan apa yang disampaikan oleh yang lain, lagi terkait dengan yang awal memang saya membayangkan itu kalau belum tercapai nanti bisa dicapai lagi, bisa lagi bulan berikutnya. Nah yang ini saya tanyakan itu karena pertanyaan saya tidak lama atau tidak lagi, tidak tahu. Terima kasih. Rapotnya yang akademis ya, yang intra. Nanti juga saya kirimkan ya Bapak Ibu bunyinya. Jadi rapotnya itu juga model tidak seperti rapot kita yang dulu, yang nilai langsung matematika 7, IPA 5 atau gimana itu enggak. Nanti saya kirimkan. Jadi nanti di rapot itu juga ada nilai ini modelnya seperti yang ini tadi, apa? Proyek, tapi bunyinya tidak seperti ini. Tapi modelnya gini tadi. Setelah kita masukkan nilai akan bunyi di situ apa kayak zaman apa di itu apa TK ya? TK apa ya rapotnya bunyi kayak gitu. Ada deskripsinya. Jadi semacam itu. Nah, di tempat kami ada 1-2 guru yang mengalami seperti itu, Bu. Karena gangguan daripada waktu dari Bapak Ibu gurunya. Jadi bukan dari anaknya, tapi dari Bapak Ibu gurunya, waktu untuk mencapai seluruh pembelajarannya terlambat, akhirnya ada 1-2 yang dilakukan di kelas 8. Kebetulan yang dia pegang, tapi tidak semuanya. Nah, dari pengalaman yang sudah ada, Bapak Ibu guru itu juga tidak mau ruwet-ruwet. Tidak mau ruwet-ruwet. Artinya, kelas 7 diselesaikan di kelas 7. Kelas 8 diselesaikan di kelas 8. Biar tidak berpengaruh ke belakangnya. Karena waktunya juga terbagi dengan materi yang baru.
Bagaimana caranya? Yaitu kita harus meremedi yang kurang tuntas dan melakukan pembelajaran tambahan yang diperlukan. Kalau dia tidak tuntas berarti ada sesuatu yang kurang. Yang kurang itu apa kira-kira? Apa soalnya yang terlalu sulit? Apa gurunya yang menjelaskannya tidak bisa? Apa siswanya yang harus dievaluasi kan? Nah itu. Jadi guru di tempat kami juga tidak mau kangelan. Akhirnya dituntaskan di kelas 7. Hanya 1-2 guru yang karena gurunya sendiri yang waktunya terhambat akhirnya ditambah di kelas 8. Ini yang terjadi di tempat saya karena yang guru praktek, guru pengajar praktek sama guru penggerak kalau sudah namanya loka karya harus ada pendampingan selalu meninggalkan jam. Tapi kita tidak bisa melarang karena itu dia berproses untuk masa depannya. Akhirnya ya udah harus dilakukan untuk ketuntasan menyelesaikan pembelajarannya. Itu Bu yang ada di tempat kami. Nah, yang selama ini saya supervisi, saya evaluasi, sekali lagi bukan dari siswa, tetapi dari gurunya. Kalau dari siswa itu oleh Bapak Ibu Guru sudah diselesaikan sebelum akhir tahun. Jadi sudah diberi remedi, diberi pengayaan, diberi istilahnya supaya dia itu tuntas. Intinya seperti itu. Itu Bu, yang kula. Monggo nanti panjenengan itu bisa melakukan secara maksimal bahwa anak-anak itu yang terutama yang di tingkat rendah supaya tidak kepontal-pontal pada yang ini, makanya panjenengan harus menerapkan pemberlakuan yang tidak sama, diferensiasi. Sama-sama topiknya, sama-sama CP-nya, sama-sama tujuan pembelajarannya. Tetapi cara dan tekniknya yang beda. Karena harus berbeda menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Ribut Bu? Masih ada? Monggo kalau masih ada. Sekarang remang-remang. PII, Pelajar Islam Indonesia. Baru kan tanya. Ikatan Remaja PRM itu kan. Ketuane tenan